Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Taman Cerita, sebuah tempat di mana kisah-kisah penuh makna, inspirasi, dan kehangatan hati berkumpul untuk menemani hari Anda. Karena di Taman Cerita setiap kisah adalah ladang kenangan yang berharga. Jangan lupa duduk yang nyaman dan kita mulai kisahnya. Di sebuah perusahaan teknologi yang berkembang pesat, ada seorang bos bernama Aldo. Dia dikenal oleh seluruh karyawan sebagai orang yang cerdas, berambisi, dan memiliki visi yang luar biasa. Namun, ada satu sifat Aldo yang membuat banyak orang merasa tidak nyaman, kesombongannya. Ia seringkali meremehkan ide-ide bawahan, merasa lebih tahu segalanya, dan menganggap diri sendiri sebagai satu-satunya yang pantas memimpin perusahaan. Pada awalnya, perusahaan itu tumbuh pesat di bawah kepemimpinannya. Aldo mengambil keputusan-keputusan besar yang pada saat itu tampak benar. Namun, semakin lama, sikapnya yang arogan semakin mencuat. Ia sering mengabaikan masukan dari tim manajer dan karyawan yang lebih berpengalaman. Jika saya tidak mengatakan begitu, maka itu bukan ide yang bagus, katanya seringkali. Suatu hari, Aldo memutuskan untuk meluncurkan produk baru yang ia yakini akan menjadi terobosan besar. Tanpa berkonsultasi dengan tim pemasaran dan pengembangan produk, Aldo memaksa agar produk tersebut segera diluncurkan. Kita tidak punya waktu untuk menunggu. Saya yakin ini akan sukses, katanya dengan penuh keyakinan. Namun, hasilnya jauh dari harapan. Produk tersebut, meskipun memiliki potensi, ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Desainnya tidak menarik, dan fitur-fitur utamanya tidak berfungsi dengan baik. Dalam waktu singkat, produk itu mendapat banyak kritik dari pengguna dan penjualannya merosot tajam. Kerugian yang ditimbulkan sangat besar, dan nama perusahaan mulai tercoreng. Para karyawan yang sebelumnya setia mulai merasa kecewa. Banyak dari mereka yang merasa tidak dihargai karena ide dan pendapat mereka selalu diabaikan. Beberapa manajer senior yang sebelumnya sering memberi saran konstruktif juga memilih untuk pergi, mencari kesempatan di perusahaan lain yang lebih menghargai kontribusi mereka. Aldo tidak menyadari bahwa kesombongannya telah mengasingkan orang-orang di sekitarnya. Ia tetap mempertahankan bahwa kesalahan ada pada timnya, bukan pada dirinya. Ia terus memimpin dengan tangan besi, memaksa perubahan yang ia anggap benar meski tak mendapat dukungan dari banyak pihak. Namun, seiring berjalannya waktu, tekanan semakin meningkat. Saham perusahaan jatuh, klien besar mulai meninggalkan perusahaan, dan produktivitas karyawan menurun drastis. Tentu saja Aldo merasa bahwa ini adalah ujian yang harus dia hadapi seorang diri. Tapi satu hal yang ia lupakan, tanpa tim yang solid dan loyal, seorang pemimpin bisa saja tumbang. Akhirnya, setelah serangkaian keputusan yang buruk dan kerugian yang terus membesar, pemegang saham utama memutuskan untuk mengganti Aldo sebagai CEO. Perusahaan yang sebelumnya berkembang pesat kini terpuruk. Dan Aldo pun merasakan dampak dari sikap sombongnya. Di hari-hari terakhirnya di perusahaan, Aldo duduk di kantornya, merenung. Ia mengingat betapa seringnya ia meremehkan ide orang lain, betapa seringnya ia membuang kesempatan untuk belajar dari timnya, dan betapa besar harga yang harus dibayar oleh kesombongan yang telah ia pelihara begitu lama. Meskipun Aldo akhirnya menyadari kesalahannya, semuanya sudah terlambat. Perusahaan yang dulu dipimpinnya kini berusaha bangkit kembali, namun tanpa kehadirannya. Dan Aldo, meskipun masih memiliki banyak pengetahuan dan kemampuan, harus mulai lagi dari bawah. Kali ini ia tahu bahwa untuk sukses, seorang pemimpin tidak hanya membutuhkan visi, tetapi juga kerendahan hati, kemampuan untuk mendengarkan, dan menghargai setiap orang yang ada di dalam timnya. Pesan dari cerita ini, kesombongan bisa menjadi penghalang terbesar bagi kesuksesan. Seorang pemimpin yang tidak mau mendengarkan dan menghargai orang lain pada akhirnya akan jatuh
karena kesuksesan sejati tidak bisa dicapai sendirian. Terima kasih sudah menyaksikan cerita hari ini di Taman Cerita. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan untuk Anda yang belum subscribe, yuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus berbagi kebaikan.